Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MK 2 akan menampilkan video tentang penjelasan PPT Informatika sebagai bentuk ujian semester genap. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi dalam menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal untuk dikerjakan oleh agen pemproses informasi. Adapun kajian materi, yang pertama, abstraksi, menyeringkan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting, sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Baiklah, kajian materi selanjutnya yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola persoalan, generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Baiklah, kajian materi yang ketiga yaitu dekomposisi. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Selanjutnya yaitu algoritma. Algoritma adalah menuliskan otomasi atau solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soal yang pertama yaitu memahami biner dan boolean. Nah, deskripsi soalnya yaitu kombinasi kartu A dan B menghasilkan kartu C. Dan pada kartu A ini ada sel putih dengan sel ungu bertemu, maka menghasilkan sel putih dan nilainya adalah 0. Dan sel ungu bertemu dengan sel ungu menghasilkan sel ungu, karena sama maka hasilnya adalah 1. Dan sel ungu bertemu dengan sel putih maka menghasilkan sel putih dan hasilnya adalah 0. Sel putih bertemu dengan sel ungu dan menghasilkan sel putih di kartu C, maka hasilnya adalah 0. Dan sel putih bertemu dengan sel putih karena sama maka menghasilkan sel ungu dan nilainya adalah 1. Dan sel ungu bertemu dengan sel ungu menghasilkan sel ungu dan hasilnya adalah 1. Dan di sini sel putih bertemu dengan sel ungu menghasilkan sel putih dan hasilnya adalah 0. Dan sel ungu bertemu dengan sel ungu karena sama menghasilkan sel ungu dan hasilnya adalah 1. Dan sel ungu bertemu dengan sel putih menghasilkan sel putih dan hasilnya adalah 0. Itulah bagaimana cara menghasilkan 4 sel ungu. Kemudian di sini ada petunjuknya yaitu sirkuit boolean adalah salah satu model komputasi matematika. Ekuivalensi adalah salah satu operasi boolean. Jika sel yang berwarna putih bernilai 0 atau salah dan sel yang berwarna ungu bernilai 1 atau benar, maka dapat kita simpulkan di sini sel ungu bertemu dengan sel ungu maka menghasilkan sel ungu hasilnya adalah 1. Dan sel putih bertemu dengan sel ungu karena beda maka menghasilkan sel putih dan hasilnya adalah 0. Dan sel ungu bertemu dengan sel putih karena beda maka menghasilkan sel putih dan hasilnya adalah 0. Dan sel putih bertemu dengan sel putih karena sama maka menghasilkan sel ungu dan hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya itu berapakah banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu E berikut. Di sini sel putih bertemu dengan sel ungu menghasilkan sel putih dan hasilnya adalah 0. Dan sel putih dan bertemu dengan sel putih maka menghasilkan sel ungu dan hasilnya adalah 1. Dan sel ungu bertemu dengan sel putih maka hasilnya adalah sel putih dan nilainya adalah 0. Sel putih bertemu dengan sel ungu maka menghasilkan sel putih dan hasilnya adalah 0. Sel putih dengan sel ungu bertemu karena beda maka menghasilkan sel putih dan hasilnya adalah 0. Dan sel ungu bertemu dengan sel ungu karena sama maka menghasilkan juga sel ungu dan hasilnya 1. Dan sel ungu bertemu dengan sel putih karena beda menghasilkan sel putih dan hasilnya 0. Sel ungu bertemu dengan sel putih menghasilkan sel putih dan hasilnya 0. Dan sel
ungu bertemu dengan sel ungu, karena sama maka menghasilkan sel ungu. Dan adapun sel yang sama di kartu F ini ada 3. Kemudian yang ini nomor 2, berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu G dan kartu H. Nah, pada kartu G ini memiliki sel ungu dan di kartu H memiliki sel ungu, karena sama maka menghasilkan sel ungu dan nilainya 1. Dan sel putih bertemu dengan sel putih, karena sama maka menghasilkan sel ungu dan nilainya 1. Dan sel putih bertemu sel putih, karena sama menghasilkan sel ungu dan nilainya 1. Dan sel putih bertemu dengan sel ungu menghasilkan sel putih dan hasilnya adalah 0. Dan sel ungu bertemu dengan sel putih, karena beda maka menghasilkan sel putih dan hasilnya adalah 0. Sel putih bertemu dengan sel ungu menghasilkan sel putih, hasilnya adalah 0. Dan sel putih bertemu dengan sel putih sama, berarti hasilnya adalah sel ungu. Dan sel putih bertemu sel putih menghasilkan sel ungu dan hasilnya adalah 1. Dan terakhir sel ungu bertemu sel ungu sama juga, jadi hasilnya adalah sel ungu dan bernilai 1. Jadi yang kartu yang sama yang pada kartu ini adalah 6. Nah, adapun soal yang kedua yaitu permen loli bebras. Deskripsinya, bebras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Setiap kotak berisi permen loli atau sikat gigi. Ia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur atau balik arah ke ujung kiri. Bebras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi. Jika tidak, bebras tidak boleh makan lagi. Pada setiap kotak, ia hanya dapat memakan loli atau menggosok gigi, atau hanya berjalan. Ia tidak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya. Pertanyaannya, berapa permen loli paling banyak yang dapat ia makan dan giginya tetap sehat? Jawabannya adalah 6. Kenapa? Karena kita hanya menghitung ketika bebras ini memakan loli kemudian ia sikat gigi. Yang pertama di sini kotak pertama yaitu loli dan kotak kedua sikat gigi, maka kita hitung 1. Kemudian kotak ketiga dan keempat ini adalah permen loli yang kita hitung karena di sini setelah ia memakan loli ia akan menyikat gigi. Dan begitupun dengan loli yang di sini, setelah ia makan loli di sini maka ia akan sikat gigi. Nah, kenapa ini tidak dihitung? Karena ketika ia memakan loli ini maka giginya tidak sehat karena tidak sehat. Pertanyaan di sini yaitu ia makan loli dan giginya akan tetap sehat, maka tidak dihitung bagian terakhir. Jadi permen loli yang dapat ia makan adalah 6. Baiklah, soal yang ketiga tentang foto mana yang kau inginkan. Soalnya yaitu, bebras Joni mempunyai 8 foto. Dia ingin memberikan sebuah foto untuk Bella. Joni bertanya ke Bella, foto mana yang kau inginkan? Joni bertanya, apakah kamu ingin foto dengan payung pantai? Bella menjawab, ya. Selanjutnya, apakah kamu ingin foto di mana aku bertopi? Bella menjawab, tidak. Selanjutnya, apakah kamu ingin foto di mana kamu bisa melihat laut? Bella menjawab, ya. Pertanyaannya adalah, foto yang mana yang harus diberikan Joni kepada Bella? Jawabannya adalah opsi H. Karena dapat kita lihat di opsi A, di mana di sini Joni berfoto betul dengan menampakkan laut, tetapi ia tidak berfoto dengan payung dan ia memakai topi. Selanjutnya opsi B. Di opsi B, Joni berfoto dengan menampakkan laut. Dan berfoto dengan payung pantai. Namun ia memakai topi. Selanjutnya adalah opsi C. Di sini di opsi C Joni berfoto tidak menampakkan laut dan tidak berfoto dengan payung. Selanjutnya opsi D. Di sini opsi D ia menampakkan laut tetapi tidak berfoto dengan payung pantai. Di opsi E ia berfoto dengan payung pantai, tapi ia tidak menampakkan laut. Selanjutnya opsi F.
Opsi F tentu adalah jawaban yang sangat salah, karena di mana ia tidak menampakkan laut, tidak berfoto dengan payung, dan berfoto dengan menggunakan topi. Di opsi G ia berfoto dengan payung pantai, tetapi ia tidak berfoto dengan menampakkan laut. Dan opsi H adalah jawaban yang paling tepat, karena ia berfoto dengan menampakkan laut, berfoto dengan payung pantai, dan tidak menggunakan topi. Baiklah, soal keempat yaitu trio robot. Kita lihat soalnya, ada 3 robot yaitu Lea, Moe, dan Bob. 5 pernyataan berikut mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Yang pertama, Bob dan Moe tersenyum. Pernyataan kedua, Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Yang ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. 5. Lea atau Boe, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Pertanyaannya yaitu, mana pernyataan yang benar? Kita lihat pernyataan pertama yaitu Bob dan Moe tersenyum. Terlihat Bob tersenyum dan Moe juga tersenyum. Jadi pernyataan pertama ini benar. Pernyataan kedua yaitu Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Kita lihat Bob mempunyai 2 kaki, Moe juga mempunyai 2 kaki, dan Lea terlihat mempunyai 1 kaki. Jadi pernyataan kedua ini salah. Pernyataan ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Kita lihat Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Tapi terlihat Lea di sini hanya memiliki 1 kaki. Pernyataan keempat yaitu masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Kita lihat Lea hanya mempunyai 4 jari, sedangkan Moe mempunyai 2 jari dan Bob mempunyai 5 jari. Jadi pernyataan keempat ini salah karena hanya Bob yang mempunyai 5 jari. Pernyataan kelima yaitu Lea atau Bob salah satu dari mereka mengangkat tangan. Kita lihat Lea terlihat tidak mengangkat tangan dan Bob terlihat mengangkat tangan. Jadi pernyataan 5 ini kita fokus yaitu salah satu dari mereka. Jadi Bob mengangkat tangan, jadi pernyataan kelima ini benar. Jadi jawaban yang benar yaitu C, 1 dan 5. Adapun soal kelima yaitu mutasi makhluk luar angkasa, yaitu sebuah alien mempunyai sebuah kepala atau H, sebuah badan yaitu B dan 2 lengan atau A dan 2 kaki L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasi lebih dari 1 kali, yaitu adapun perintah mutasi yaitu HC ubah kepala menjadi seperti ini dan HS ubah kepala menjadi seperti ini dan HT ubah kepala menjadi, dan A plus membuat lengan lebih panjang dan A minus membuat lengan lebih pendek, dan B atau C ubah badan menjadi, dan BS ubah badan menjadi begini, dan BT ubah badan menjadi ini, dan LT membuat kaki lebih panjang, dan L minus membuat kaki lebih pendek. Contoh transformasi untuk HS, BS, A minus, dan L minus yaitu seperti ini. Dan adapun tantangan dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi, yaitu HT dia akan menjadi ubah kepala menjadi begini, dan L positif yaitu membuat kaki lebih panjang, dan BT ubah badan menjadi begini, dan A positif membuat lengan lebih panjang, dan HC yaitu ubah kepala menjadi seperti ini, dan
A minus yaitu membuat lengan lebih pendek. Dan yang terakhir BC yaitu ubah badan menjadi seperti ini. Jadi jawabannya yaitu D. Selanjutnya itu soal ke-6, bermain lempar bantal. Bermain lempar bantal adalah salah satu permainan favorit anak berang-berang. Pada permainan ini, setiap peserta membawa bantal yang ada gambarnya. 3 berang-berang yang sama gambar bantalnya membentuk satu tim. Jika ada yang lebih dari 3 berang-berang dengan gambar bantal yang sama, dipilih hanya untuk 3 anak dengan cara diundi. Barang-barang yang tidak terpilih tidak mendapat giliran bermain hari itu. Berikut ini adalah bantal-bantal yang dibawa anak berang-berang. Tantangannya, hari ini ada berapa tim yang dapat bermain dan berapa berang-berang yang tak dapat giliran bermain. Jawab dengan 2 angka bilangan bulat antara 0 sampai dengan 20. Dipisahkan dengan garing, misalnya 3/2, artinya ada 3 tim dan 2 berang-berang yang tak dapat giliran bermain. Sebelum itu kita perhatikan dulu gambar berikut. Yang pertama di sini kita lihat terdapat 4 bantal dengan motif daun. Dari sini terbentuk satu tim dan tersisa 1 anak barang-barang yang tidak mendapat giliran bermain. Kedua, kita lihat di sini terdapat 4 bantal bermotif pohon. Jadi di sini terbentuk satu tim dan tersisa 1 anak barang-barang yang tidak mendapat giliran. Selanjutnya kita lihat di sini terdapat 3 bantal bermotif bunga biru. Di sini terbentuk satu tim. Selanjutnya kita lihat di sini terdapat 5 bantal bermotif matahari. Di sini terbentuk satu tim dan tersisa 2 anak barang-barang yang tidak mendapat giliran. Selanjutnya kita lihat di sini terdapat 2 bantal bermotif ranting. Di sini tidak ada tim yang terbentuk. Dan yang terakhir yaitu bantal bermotif bunga mawar. Jadi di sini tidak ada tim yang terbentuk. Jadi sebagai kesimpulannya jadi jawabannya yaitu 4/7, artinya di sini ada 3 tim yang terbentuk dan 7 anak barang-barang yang tidak dapat bermain.